Yuni, kamu di mana, Yun? Barusan kamu ya yang lari. Dikunci. Malam-malam kamu masak apa, Yuk? Tadi juga Mas lihat kamu lagi tidur. Sekarang udah masak aja. Masak sup, Mas. Mas mau? Boleh. Itu kan. Ini namanya sop kepala, Mas. Ayo dicicipin. Pasti enak. Hah? Udahlah. Bapak nggak mau berdebat masalah ini. Kita udah nyimpen rahasia ini cukup lama. Dan kamu juga udah berhasil ngeyakinin semua orang kalau kamu nggak bisa bicara. Jadi akan lebih baik kalau semuanya tetap seperti ini. Bijah, Pak Tono, buka pintunya. Bu Ayu, kenapa Bu Ayu bisa sampai ke sini? Gimana nih, Pak? Udah Bu, Ibu buruan ke kamar, pura-pura tidur. Iya, Pak. Bijah, Pak Tono, buka pintunya. Bu Ayu, kok ada di sini? Harusnya kalau Ibu mau ke sini, Ibu ngasih tahu dulu ke saya, biar saya siap-siap. Kenapa? Apa saya nggak boleh datang ke sini? Boleh sih Bu. Mana Bijah? Ija lagi tiduran Bu di kamar. Bu Ayu, tunggu Bu. Bijah, Bu Ayu, Bijah. Ija lagi istirahat Bu. Bu Ayu. Bijah, bangun Bi. Jangan pura-pura tidur. Ayu udah tahu semuanya. Maaf Non, apa yang Non tahu? Saya tahu kalau Bijah sebenarnya bisa bicara. Dan beliau cuma pura-pura jadi orang bisu untuk menutupi sesuatu. Non bicara apa Non? Saya nggak ngerti apa yang Non maksud. Pak, udahlah, Pak. Jangan kita tutupin ini lagi sama Bu Ayu. Kasian. Iya, Non. Apa yang Non Ayu bilang barusan adalah benar. Bahwa sebenarnya saya memang bisa bicara. Kenapa, Bi? Kenapa Bibi pura-pura jadi orang bisu? Apa tujuan Bibi? Ini semua kami lakuin agar nyawa kami selamat. Ija adalah satu-satunya saksi kunci dari kematian keluarga Darmo. Dia adalah orang yang menyaksikan secara langsung kekejaman dari perampok-perampok itu. Kue ulang tahunnya sudah siap. Yeay, asik. Mah, Pah, kuenya bagus banget. Yuni suka. Ya jelas lah. Bu Ija sendiri yang bikin. Wah, Bijah pandai banget bikin kue. Enggak, Konon. Bija juga baru latihan. Oh ya, Pah. Nanti habis potong kue, aku langsung buka kado dari Mama sama Papa ya. Bi Ijah juga punya kado loh buat Non Juni. Beneran, Bi? Asik. Yuni dapat banyak kado. Iya, Non. Tapi kadonya masih ada di rumah. Masih dibungkus sama Pak Tono. Maklum udah tua. Kerjanya lambat. Nggak apa-apa, Bi. Non Juni kan suka banget main boneka.
Pasti Non Juni juga bakalan suka sama hadiah ini. Itu suara Non Juni. Gila bos, hartanya banyak banget. Kalau begini kita bakalan kaya. Bos, apa yang mau lu lakuin bos? Jangan bos, jangan. Bos. Bu, dengerin Bapak. Mulai sekarang dan seterusnya, Ibu harus pura-pura jadi orang bisu. Jangan sampai Ibu ngobrol lagi sama orang lain. Tapi Pak, apa nggak sebaiknya kita lapor aja sama polisi? Buat apa, Bu? Buat apa coba? Agar kita bisa dihabisi juga kayak keluarga Pak Darmo. Ibu itu adalah satu-satunya saksi dari kejadian pembantaian itu. Kalau sampai perampok itu tahu, dia pasti akan mencari dan menghabisi Ibu. Terus kita harus gimana Pak? Seperti ucapan Bapak sebelumnya, Ibu harus pura-pura jadi orang bisu. Itulah Non, alasan kami menyembunyikan rahasia ini. Kami takut Non, kalau sampai kami dihabisi juga. Jadi Bija tahu siapa pembunuh keluarga Pak Darmo? Bukan cuma tahu Non, tapi saya mengenal baik orang itu. Siapa Bi? Siapa orang itu? Orang itu adalah suami Non Ayu, Pak Herman. Jadi orang yang merampok dan membunuh keluarga Pak Darmo adalah Mas Herman. Iya Non, Pak Herman. Pak Herman adalah orang yang menghabisi keluarga Darmo. Nggak mungkin. Maaf Non, kami terpaksa merahasiakan ini semua. Kami takut kalau suami Non melakukan hal buruk kepada kami. Apa mungkin uang 500 juta yang Mas Herman dapat adalah hasil merampok? Mas Herman harus ngejelasin ini semua. Non Ayu. Mas ada kabar gembira yuk buat kamu. Kabar gembira? Kabar gembira apa Mas? Mas baru aja dapat promosi dari bos. Bos, baru aja ngasih uang Mas 500 juta sebagai bentuk ucapan selamat. Mas Herman? Hah? Iya yuk. Kok malah ngelamun sih? Gimana? Bagus nggak? Kenapa kamu ngelakuin ini semua, Mas? Yuk, ayo. Gimana yuk? Udah siap semua kan? Maafin Mas ya, gara-gara Mas pulangnya agak lama, jadi kamu harus beres-beres sendiri. Ya udah, kamu duduk aja sambil istirahat, biar Mas yang angkut semua ke mobil. Oh iya yuk, kamu tadi jadi ke rumah Pak Tono. Gimana keadaan Bija? Udah sehat kan? Syukur deh. Apa yang kamu lakuin yuk? Aku bukan Ayu, tapi aku adalah kematian.
kematian yang datang untuk membalas semua perbuatan keji yang telah engkau perbuat. Hah? Kamu anak Pak Darmo kan? Mas Herman? Wah! Mas! Mas Herman! Buka pintunya, Mas! Mas! Mas Herman! Yun! Tolong Yun! Jangan kamu apa-apain Mas Herman! Saya tahu Yun, kalau apa yang Mas Herman lakuin ke kamu dan keluarga kamu itu salah. Tapi tolong Yun, kasih dia kesempatan lagi. Saya janji, Mas Herman pasti akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Saya sendiri yang akan membawa dia ke kantor polisi. Yun, kamu mau ngapain Yun? Jangan Yun, jangan! Tidak! Maaf Bu, ini ditaruh di mana? Di situ aja Mas. Ini kan? Yuk, balikin yuk. Itu buku Mas. Gak bakalan Ayu balikin sebelum Ayu baca isinya. Jangan yuk, jangan kamu baca buku itu. Kalau sampai kamu baca buku itu, Mas nggak bakalan mau ngomong lagi sama kamu. Loh kok gitu Mas? Cuma buku doang juga. Itu bukan cuma sekedar buku yuk, tapi itu adalah buku harian Mas. Di dalamnya ada sesuatu yang Mas yakin kalau kamu baca, kamu bakalan sedih. Jadi Ayu gak boleh nih tahu isi bukunya. Boleh, tapi nanti kalau Mas sudah tiada. Mas Herman, kamu ngomong apa sih Mas? Ya habis, kamu sih ngeyel. Udah sini, balikin buku Mas. Tapi Mas janji loh, gak boleh ngomong kayak gitu lagi. Iya, iya. Mas, Ayu kangen banget sama Mas. Ayu kangen masa-masa indah kita berdua. Andai Mas tahu betapa cintanya aku sama kamu Mas. Bukan harta, benda, ataupun rumah yang aku mau dari kamu Mas. Tapi kehadiran dan ketulusan kamu itu udah lebih dari cukup. Andai kamu tahu Mas. 15 April 2023. Ini adalah saat yang sangat penting dalam hidup aku. Setelah sekian lama, akhirnya hubungan aku dan Ayu bisa sampai ke jenjang pernikahan. Entah harus senang ataupun sedih, aku pun juga bingung. Karena pernikahan dan hubungan kami tidak mendapatkan restu dari keluarga Ayu. Aku sadar dengan kondisi ekonomi aku yang hanya pas-pasan. Dan keluarga Ayu adalah keluarga yang cukup terpandang. Mana mungkin keluarga seperti keluarga Ayu mau mengikhlaskan anaknya kepada orang seperti aku. Jadi kami memutuskan untuk kawin lari. 14 Desember 2023. Entah dari mana datangnya, orang tua Ayu tiba-tiba datang ke tempat kerja aku.
Mereka memaksa aku untuk pergi meninggalkan Ayu. Mereka terus-terusan menghina dan mencaci aku dengan kata-kata kasarnya. Mereka juga mengatakan bahwa aku adalah sampah yang gak pantas hidup bersanding dengan Ayu. Aku yang mendengar semua penghinaan itu cuma bisa diam, karena aku sadar, mau gimana pun, mereka adalah mertuaku, mertua yang harus aku hormati. 16 Desember 2023. Aku pun bertemu dengan kawan lama aku yang bernama Jordi. Dia baru saja keluar dari penjara karena kasus perampokan. Kami pun berbincang-bincang cukup lama. Jordi juga mengajak aku untuk menjadi rekan kerjanya. Aku yang mendengar semua ajakan dari Jordi pun menjadi takut, bingung, juga senang. Senang karena sebentar lagi aku akan memiliki banyak uang. Dan takut kalau sampai aku masuk penjara. Tapi Jordi meyakinkan aku kalau semuanya akan baik-baik saja jika kita tidak meninggalkan jejak sama sekali. Semua pasti aman. 20 Desember 2023. Aku dan Jordi sudah menemukan target rumah yang akan kami rampok. Kami pun bergegas menuju rumah itu dan merampok habis isi rumahnya. Jordi juga bilang kalau kita mau aman, kita harus menghabisi semua penghuni rumah. Dan aku adalah eksekutornya. Ayu, maafin aku yuk. Aku terpaksa ngelakuin ini semua dan mengatakan baru saja mendapatkan uang dari bos sebagai ucapan terima kasih. Padahal uang itu adalah uang hasil merampok. Aku gak mau yuk, hidup kamu menderita karena kamu memutuskan untuk menikah dengan aku. Sekali lagi, aku minta maaf karena belum bisa mengatakan semuanya kepada kamu. Mungkin saat kamu membaca buku ini, aku mungkin udah tiada, atau mungkin aku sudah ditangkap polisi. Apapun itu, aku minta maaf dari orang yang mencintaimu. Herman.